Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Pramujiwati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam tugas kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis video. Sebelum ke materi, izinkanlah saya perkenalkan untuk fasilitator saya, Ibu Dewi Meriani, dan pengajar praktek saya, Ibu Erna Kurniawati. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Pertanyaan analisis video. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan B, A, G, C, A, bagja? Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Baiklah, kita akan menjawab soal yang pertama. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya peserta didik mandiri, kreatif, inovatif, dan berkarakter yang mencerminkan merdeka belajar. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang keempat adalah kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Tahapan bagja yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakannya yaitu guru berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, guru menuliskan kata penyemangat belajar di papan tulis yang mengundang rasa ingin tahu murid. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Yang keempat, guru menggali informasi, pendapat, dan bagaimana kelas yang terkait kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kelima, guru menanyakan pada murid apa saja yang disukainya dari kelas kita. Tahapan bagja yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah apa saja kegiatan yang dapat menggali semangat belajar murid?
Kemudian, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Tindakannya adalah guru meminta seluruh murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 saat jam istirahat untuk menggali inspirasi mengenai kelas seperti apa yang membuat semangat belajar. Yang kedua, guru mengajak murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya pada kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Kemudian yang keempat, guru mengajak diskusi kelompok mendiskusikan apa yang mereka sukai dan mengapa. Tahapan bagja yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kegiatan menghias dan mengubah suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan semangat belajar murid? Yang kedua, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar? Tindakannya adalah, yang pertama, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada setiap kelompok. Yang kedua, guru meminta murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, guru membimbing murid dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk gambar tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang kelas impiannya di depan kelas, yaitu berupa gambar. Tahapan bagja yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan murid dan guru untuk mewujudkannya? Untuk tindakannya, yang pertama adalah guru mengajak murid berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, guru bertanya kepada murid tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. Yang keempat, guru membantu murid mendata berbagai kebutuhan dengan menuliskannya di papan tulis. Kemudian yang keempat, guru membuat rencana pembagian tugas untuk mewujudkan kelas impian yang diinginkan oleh murid. Tahapan bagja yang kelima adalah A, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang kedua, kapan waktu pelaksanaan kegiatan? Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang mereka inginkan? Kemudian tindakannya adalah, murid diberi kesempatan untuk berkontribusi guna menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelajaran menata kelas impian. Yang ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang keempat, seluruh murid dengan bantuan guru bergotong royong untuk mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar, yaitu mulai dari mengatur tempat duduk, pajangan di dinding kelas, dan lain-lain. Pertanyaan yang kelima adalah, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang pertama adalah pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya atau aset di sekolah melalui pendekatan berbasis kekuatan atau asset-based approach, dengan menggali kemudian memetakan modal atau kekuatan guna mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua adalah pemimpin yang mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan murid-muridnya. Yang ketiga, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain, yaitu murid. Yang keempat adalah
murid yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki dalam lingkungan sekolahnya. Pertanyaan yang keenam adalah, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal manusia, yaitu guru, yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid yang sangat kooperatif, kreatif, inovatif, dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Untuk modal sosial, yaitu yang pertama adalah guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Yang kedua, guru bekerja sama dengan meminta izin dengan guru kelas 2 dan guru kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Untuk modal politiknya, yaitu kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk modal agama dan budaya, yang pertama adalah karakter santun dan hormat murid pada guru yang telah membudaya. Yang kedua, sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Untuk modal fisik, yaitu bangunan atau ruang kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. Yang kedua, rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. Yang ketiga, meja dan kursi yang posisinya dapat diubah agar murid merasa nyaman dalam belajar. Yang keempat, hiasan dinding yang dapat menutupi dinding yang rusak. Modal lingkungan atau alam, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk menghias kelas. Untuk modal finansial, yang pertama adalah dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Yang kedua adalah uang kas kelas yang digunakan untuk membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.